video kali ini saya ingin menyampaikan bagaimana penerapan kurikulum merdeka di tingkat PAUD, terutama di tempat saya memberikan layanan pendidikan yaitu di TK Mardiwana, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Pada saat sekolah kami dinyatakan lulus sebagai sekolah penggerak, kami menjadi pelaksana program sekolah penggerak, yaitu mengimplementasikan kurikulum merdeka. Setelah mengikuti diklat, kepala sekolah dan guru bagian dari komite pembelajaran kemudian menyamakan persepsi dengan guru lain yang belum mengikuti diklat. Kemudian melaksanakan sosialisasi kepada orang tua dan pihak yayasan untuk dapat mendukung dan bekerja sama agar tujuan dari program sekolah penggerak dapat berjalan dan tercapai dengan baik. Sebelum menerapkan kurikulum merdeka, kami membangun kesamaan pemahaman terlebih dahulu, yaitu bersama mempelajari buku-buku panduan yang diberikan oleh Kemdikbudristek. Kemudian kami memahami kerangka dasar kurikulum merdeka. Rancangan landasan utama kurikulum merdeka adalah tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan, mengembangkan profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Kompetensi yang dituju, capaian pembelajaran atau CP untuk satu fase perkembangan anak usia dini disebut sebagai fase fondasi. CP dinyatakan dalam paragraf yang merangkaikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mencapai, menguatkan, dan meningkatkan kompetensi anak usia dini dalam nilai agama dan moral, perkembangan, dan identitas diri, serta kompetensi literasi, numerasi, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. CP diharapkan dapat dicapai di akhir layanan PAUD, yaitu usia 5-6 tahun. Struktur kurikulum pada PAUD terdiri atas yang pertama, kegiatan pembelajaran intrakurikuler. Dirancang agar anak dapat mencapai kemampuan yang tertuang di dalam capaian pembelajaran. Intisari kegiatan pembelajaran intrakurikuler adalah bermain bermakna sebagai perwujudan merdeka belajar, merdeka bermain. Kegiatan yang dipilih harus memberikan pengalaman yang menyenangkan dan bermakna bagi anak. Lalu yang kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang bertujuan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Penguatan profil pelajar Pancasila di PAUD dilakukan dalam konteks perayaan tradisi lokal, hari besar nasional, dan internasional. Pelaksanaan proyek penguatan pelajar Pancasila menggunakan alokasi waktu kegiatan, yaitu untuk usia 4-6 tahun paling sedikit 900 menit per minggu, untuk usia 3-4 tahun paling sedikit 360 menit per minggu. Berikut pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah bermain belajar. Pembelajaran anak usia dini berpusat pada anak. Kegiatan berbasis buku bacaan anak untuk menguatkan kompetensi literasi. Orientasi pembelajaran untuk mencapai well-being anak dengan capaian pembelajaran sebagai acuan dan memperhatikan aspek perkembangan. Penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Satuan pendidikan dapat menggunakan berbagai pendekatan pembelajaran. Pada penilaian, tidak ada pemisahan antara penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Teknik dan waktu pelaksanaan penilaian atau asesmen ditentukan oleh guru. Teknik asesmen dan instrumen diantaranya ada observasi, catatan anekdot, foto berseri, checklist, dan portofolio. Teknik dan instrumen lain dapat dimodifikasi oleh sekolah. Pelaporan tertulis ke orang tua minimal 6 bulan sekali, yang berisi deskripsi kemajuan capaian pembelajaran anak
Dan laporan atau komunikasi lisan dengan orang tua dapat dilakukan kapan saja. Langkah prioritas melaksanakan kurikulum merdeka yaitu menyiapkan dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan atau disingkat KOSP, yaitu yang memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan dan juga sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Nah, sebelumnya harus juga mengetahui prinsip dari pengembangan KOSP tersebut, yaitu berpusat pada peserta didik, kontekstual, esensial, akuntabel, dan berkesinambungan. Berikut langkah-langkah penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Yang pertama, menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan. Kedua, merumuskan visi, misi, dan tujuan. Yang ketiga, menentukan pengorganisasian pembelajaran. Yang keempat, menyusun rencana pembelajaran. Dan yang kelima, merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Akhirnya, kami berhasil menyusun pengembangan KOSP atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan dan kami pun menggunakannya sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran di sekolah kami. Demikian langkah awal implementasi kurikulum merdeka yang kami lakukan. Semoga bermanfaat buat semua. Sampai jumpa di video berikutnya.